Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Ziani Ramadhani dengan NIM G00242122 dari kelompok B1. Pada video kali ini saya akan membuat laporan anatomi blok 2.2 sistem kardiorespirasi untuk soal yang ketiga, yaitu mengenai tractus respiratoris yang inferior. Oke, kita mulai. Jadi kalau yang inferior ini dia dimulai dari trakea, lalu ke bronkus, bronchiolus, lalu ke alveolus itu sendiri. Yang pertama trakea. Trakea ini letaknya di scalopis vertebra cervicalis ke-6 sampai vertebra thoracalis yang ke-4 atau ke-5. Lalu pembagian dari trakea sendiri ini ada trakea pars cervicalis sama trakea yang pars thoracalis. Trakea itu sendiri disusun oleh beberapa struktur. Yang pertama itu ada cartilago trachealis, ada ligamentum annular trachealis, ada musculus trachealis, sama ada jaringan pengikat elastis. Lalu di trakea ini ada bangunan yang ada di sini, itu kita namakan dengan bifocardiotrachea. Bifocardiotrachea ini nanti akan jadi percabangan trakea yang bakal jadi bronchus primarius dextra ataupun sinistra yang letaknya setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5. Nah, di antara kan bercabang gini kan, kita anggap aja gini. Nah, di bagian tengah-tengahnya sini nih penonjolan dari bifokardio itu tadi itu dinamain dengan karina. Karina ini fungsinya sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Lanjut, trakea tadi kan akan divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior, drainase venanya oleh vena laryngeal inferior menuju plexus thyroideus, bercabang jadi vena laryngeal inferior. Sedangkan inervasinya oleh truncus sympathicus untuk simpatisnya, sedangkan yang parasimpatisnya oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kita lanjut, trakea akan bercabang jadi bronchus. Bisa dilihat percabangan dari trakea itu adalah bronchus. Bronchus ini terbagi jadi dua zona. Yang pertama ada zona konduksi dan juga ada zona respirasi. Kalau zona konduksi ini dimulai dari bronchus primarius, lalu bronchus secundus, lalu bronchus tertius, dan juga bronchus terminalis. Sedangkan kalau yang zona respirasi yang untuk respirasi pertukaran udara itu dimulai dari bronchiolus respiratorius sampai ke ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan juga alveolinya. Nah, bronchus primaris ini bagian kanan sama bagian kiri itu berbeda. Yang pertama, kalau yang kanan itu dia akan lebih pendek panjangnya dibanding sama yang kiri. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, sedangkan kalau lebar penampangnya itu ini juga sebenarnya cukup terlihat perbedaannya. Kalau yang kanan diameternya itu akan lebih besar dan dia akan lebih lebar dibandingkan yang kiri, karena yang kiri ini diameternya lebih kecil. Lalu kalau posisinya itu yang kanan ini tegak atau vertikal membentuk sudut 25 derajat dengan linea media, sedangkan kalau yang kiri akan lebih datar membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Lalu dari bronchus primarius ini akan bercabang lagi jadi bronchus tertius. Bronchus secundus. Bronchus secundus ini itu kan kalau yang kanan itu dia ada 3 lobulus, sedangkan kalau yang kiri itu hanya ada 2. Ya, kita anggap
itu lobusnya. Nah, kalau yang kanan itu jumlahnya sesuai sama lobus pulmonya itu, jadi ada 3. Sedangkan kalau yang kiri itu cuma ada 2. 1, 2, 3. 1, 2. Lalu kalau letaknya yang kanan itu setinggi vertebra thoracalis 5, sedangkan kalau yang kiri vertebra thoracalis 6. Kalau penamaannya, yang kanan itu ada 2 bronchus secundus eparterialis dan 1 bronchus secundus hyparterialis. Sedangkan kalau yang kiri itu dua-duanya merupakan bronchus secundus hyperarterialis. Lanjut ke bronchus tertius atau interlobaris. Bronchus tertius ini merupakan cabang dari bronchus secundus yang kalau kanan ini akan bercabang jadi 10 bronki, sedangkan kalau yang kiri itu akan jadi 8 atau 9 bronki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Lalu kita lanjut ke yang jadi kalau bronchus terminalis respiratorius itu dia tidak punya kartilago. Nah, kalau dari bronchial respiratorius ini dia sudah mulai masuk ke zona respirasi. Lalu dia ini akan masuk ke ductus alveolaris, lalu ke saccus alveolaris, lalu ke alveoli-nya itu sendiri. Kita lanjut ke bagian pulmo. Pulmo itu ada 2, kanan dan juga kiri. Dia ini ada bagian apex, lalu ada bagian basis, dan dia juga punya 2 fasies. Yang pertama costalis itu yang menghadap ke costa, lalu satunya itu mediastinalis yang berbatasan ke mediastinum. Lalu dia juga punya 3 margo, inferior, anterior, dan juga posterior. Kita mulai dari yang paru kanan. Pulmo kanan ini dia punya 3 lobus. Kalau yang superius itu letaknya di SIC2, yang medius SIC4, yang inferius SIC6. Terus dia punya 10 segmen bronchus tertius. Lalu dia punya fissura oblique pulmonalis dextra. Fissura itu ini. Dan juga ada fissura horizontalis pulmonalis dextra. Terus kita lanjut ke yang sinister. Kalau yang sinister itu dia punya 2 lobus, yang atas SIC2, yang bawah SIC6. Dia juga punya 8-9 segmen bronchus tertius, dan dia cuma punya fissura obliquus pulmonalis sinistra. Kalau yang kanan tadi dia punya yang horizontalis, sedangkan kalau yang kiri cuma ada fissura obliquus. Dia juga ada lingula pulmonalis. Ini. Lalu ada radix et hilum pulmonalis. Kalau radix ini merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur mediastinum, ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Terus, dia juga punya hilum pulmonalis. Bisa terlihat di sini, isi dari hilum pulmonalis itu ada bronchus, lalu ada arteri dan vena pulmonalis, ada vasa limfatika, dan juga ada nervus-nervusnya. Kita lanjut ke bagian vaskularisasi dari pulmo. Pulmo divaskularisasi secara fungsional oleh arteri dan
vena pulmonalis ini untuk fungsional. Sedangkan kalau untuk nutritifnya ini oleh arteri dan vena bronchialis yang di sini. Lalu dia diinervasi oleh plexus pulmonalis. Kita lanjut ke bagian pleura. Pleura itu selaput pembungkus dari paru-paru. Dia punya dua pars. Yang pertama pars parietal sama visceral. Terus di antara dua pleura itu ada cavum pleura. Kalau pleura parietal ini tuh dia melindungi paru dari struktur seperti costa mediastinalis. Sedangkan kalau yang visceral itu melindungi langsung tepat di paru-parunya. Pleura ini diinervasi oleh kalau pleura parietalis ini oleh nervus intercostalis dan nervus phreniccus, sedangkan kalau pleura visceralis ini oleh GVA yang tidak timbul rangsangan nyeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian traktus respiratoris inferior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.